Halo teman-teman, balik lagi dengan Prabu di sini. Jadi pada video kali ini gue lagi mau ke Bogor pakai Yamaha Mio GT. Ini pertama kalinya gue pakai motor ini untuk diajak keluar kota, dan ini juga merupakan salah satu motor baru yang gue beli. Gak nyampe 5 juta. Jadi pengen tahu rasanya kayak gimana perjalanannya. Stay tune terus ya. Oke, mungkin pada episode kali ini gue mau ngebahas beberapa poin dari yang gue rasakan ketika pakai Mio GT ini. Gue pakai Mio GT udah kurang lebih 2 bulanan. Sekarang gue pakai ini karena tadinya gue nggak mau jalan jauh-jauh buat motoran dulu. Lebih banyak untuk antar gue ke stasiun aja, jadi motornya ini lebih kepada transportasi dari rumah ke stasiun. Nah, ada beberapa poin yang mau gue bahas di review motor kali ini. Pertama ya memang dari kelebihannya, terus kedua dari kekurangannya. Kalau bicara kelebihannya, motor ini tuh sangat compact ya size-nya, dan memang size-nya ini sangat enak untuk kegiatan mobilitas yang pendek-pendek aja, kayak dari rumah ke stasiun, dari rumah ke pasar, atau mungkin kalau misalkan kalian rumahnya dekat area perkantoran itu juga udah cukup gitu. Terus motor ini ringan, jadi kalau misalkan kalian ada di parkiran terus geser-geser motor, ini tuh nggak nyusahin lah gitu. And the third point is posisi duduknya menurut gue ini pendek, jadi bawa benefit sendiri buat yang tingginya tuh nggak terlalu tinggi. Dan mungkin ini juga ditarget ini kepada kaum perempuan ya, karena size nya ini memang buat gue pribadi sih ini udah terlalu pendek ya, tapi ya memang buat dipakai dekat-dekat, jadi nothing to worry about more lah dari ergonomis yang kayak gini. Justru itu jadi nilai plus sendiri, karena adik atau nyokap gue mungkin bisa pakai motor ini juga. Poinnya sih yang gue rasa itu ya kalau dari sisi subjektivitas kelebihannya. Tapi kalau buat tambahan pribadi, gue ambil motor ini tuh under 5 juta, jadi gue ngerasa ini value for money banget sih buat gue. Dengan budget segitu udah dapet motor yang bisa nganterin gue kemana-mana, dan plus ya ini gue lagi nyoba buat jalan jauh. Terus untuk minusnya nih teman-teman, jadi gue nggak akan buat video ini terlalu panjang ya. Untuk minusnya, what I notice itu tadi kayak suspensinya ya memang enggak banget lah kalau buat jalan jauh. Terus kalau dari sisi BBM kayaknya lumayan boros, cuma gue nggak tahu berapa detailnya karena pas gue angkat ini motor speedonya ini memang jalan, tapi odometernya tuh kayak nggak akurat gitu, jadi gue nggak tahu berapa pas atau detail dari konsumsi bahan bakar per liternya. Terus minus yang lainnya adalah ban bawaan ini kayaknya lebarnya terlalu tipis, jadi kayaknya sebaiknya di upgrade dulu aja, agak lebaran lah mungkin biar ngasih kestabilan. Terus yang ketiga, poin minusnya buat gue adalah sensasi gasnya nih menurut gue agak aneh ya, karena kalau misalkan gue compare ke Mio Vino yang 125 itu lumayan gasnya lebih enak, lebih kayak lebih ringan gitu. Teman-teman tahu nggak ya kira-kira ini kenapa, dan bisa dikasih tahu nggak biar bikin lebih enaknya tuh diapain gitu. Terus poin keempatnya adalah untuk sisi minus ini adalah bagasi ya. Bagasi bawahnya itu nggak terlalu besar, paling cuma bisa naruh jas hujan, terus toolkit beberapa itu udah cukup, tapi nggak bisa masukin helm. Nah kalau helm mungkin kalian bisa taruh di bawah aja nih sini.
Dan sini juga ada kompartemen buat naruh air minum. Oh ya, bahas ini juga ya, setelah dibeli apa aja yang udah diganti. Ada beberapa part yang udah diganti, gue lupa bagian CVT-nya. Terus di servis biasa, di servis injektornya bla bla bla. Udah sih, habis itu motor udah bisa lanjut jalan lagi. Kemarin nggak nyampe 300.000 udah fresh lagi sih motornya nggak terlalu rewel. Itu yang gue suka juga sih. Ini mungkin jadi poin tambahan ya di plus nomor 4. Secara kesimpulan buat gue, dengan budget 5 juta terus ada plus dan minusnya, menurut gue ini cukup fair untuk dibeli ya. Kayak udah tahu nih objektivitas yang mau digunakan dari motor ini apa, ya udah kalian angkut aja. Terus kalau misalkan ada minus, ya udah itu memang something yang harus kita deal with it gitu. Nggak bisa kayak mau nyari yang paling sempurna gitu. Gue pribadi sih untuk motor ini udah cukupan banget ya, jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Dan di 2024 ini, which is ini udah 10 tahun dari motor ini, dari motor ini diproduksi, gua rasa kalau untuk Jabodetabek aja masih relevan ya motor ini. Cuma gua nggak tahu kalau buat jalan lebih jauh lagi, terus kalau perumahan kalian kondisinya jalannya rusak, mungkin kalian harus consider pembelian motor yang lainnya dengan preferensi yang kalian miliki masing-masing. Oh ya guys, tadi ada kelupaan ya, performa dari motor ini ya kurang ya. Powernya terasa sangat loyo. Terus kayaknya kalau misalkan mau agak lari dikit, bejek dalamnya tuh bejek gasnya memang harus agak dalam, nggak bisa kayak tipis gitu. Cara mainnya agak beda sih. Coba ntar nih depan gue coba mau gas tipis-tipis. Kita coba gas dulu, gas. Kayak gitu guys speednya, 60 ke atasnya udah agak berat. Coba lagi. seperti itu performanya. Nggak tembus 100, dan itu nggak tembus 100 nya 100 speedometer bukan 100 bps.
Ya kalian bisa maklumin aja lah, namanya juga Matic CC kecil, murah lagi.